Dengan apa? Ya dengan adanya keadilan. Orang-orang akan sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing. Yang mau Islam jadilah Islam, yang mau Kristen jadilah Kristen. Tapi kalau sekarang nggak bisa, seluruh Indonesia kudu diislamkan dan makin akan terpuruk, makin akan bangkrut. Ketokan leher saya kalau Indonesia nggak bangkrut kalau masih Islam. Ketokan saya akan pulang, berenang telanjang dari Skipol sampai ke Tanjung Priok. Saya berenang telanjang kalau Indonesia nggak bangkrut. Bangkrut Indonesia, bakal bangkrut. Ya, bakalan bangkrut. Ini sudah bukan ini lagi, sudah santer informasinya ya di Eropa ini ya. Indonesia bahkan bulan Mei kemungkinan besar ya Prabowo akan menyatakan bahwa Indonesia dalam krisis moneter. Pak Frans mau Jadi nambahin Pak Frans? Pak Frans? Ya Pak tadi lagi boleh. Siapa tadi? saya cerita ya, Pastor, lima Boleh, menit aja, 5 menit. boleh, boleh. Nah, kan saya ada kawan, udah 2 tahun ini saya suka kirimin channel ini gitu ya, tentang Pastor, tentang apa politik gitu ya. Tapi, panjang katanya gitu ya, panjang banget katanya gitu. Ogah katanya gitu ya. Udah nih. Tapi 2 hari yang lalu dia telepon saya gitu. Terus dia saya cerita gitu. Dia tanya gitu ya, tentang politik Indonesia apa segala macam tentang dunia. Ih, tumben-tumbenan nanya soal begituan. Biasanya urusannya agama aja gitu, nggak mau tahu soal politik-politik. Ini cewek nih, Pastor ya. Udah gitu, saya ada keceplosan ngomong soal Pastor gitu ya. Jadi saya cerita, intinya garis besarnya saya cerita tentang Wahyu. Oh, gara-gara ini, karena keadaan di Indo, mungkin dia sedikit gamang ngelihat perubahan di Jakarta gitu ya, atau bagaimana gitu, atau ketakutan, saya juga kurang paham. Ya, jadi saya ngomong, itu kalau tiap hari Minggu itu pastor itu selalu khotbahin tentang Wahyu, enggak lain-lain, tentang kitab Wahyu. Saya bilang begitu. Itu di Bible aja udah ada. Saya bilang begitu. Hebatnya Bible itu. Pastor pernah ngejelasin. Padahal saya baca Bible sudah habis berkali-kali, tapi nggak klik. Bahwa di Wahyu itu kan ada waktu itu kemarin 2 bulan lalu lah. Pastor ada jelasin tentang eh, segi segi empat hitam. Itu kan kliknya kan ke Kabah itu ya, gitu. Sampai Pastor kasih ayat-ayatnya gitu. Maksudnya mengelilingi kotak segi empat gitu, batu hitam gitu loh, Pastor. Itu kan Pastor ngarahinnya ke itu, ke Kabahnya sana. Betul ya, Pastor ya? Bukan, bukan. Yang mana ya? Bukan, bukan itu kali. Bukan saya kali, orang lain. Enggak. Saya nggak ada dengerin channel lain yang begitu detail tentang Wahyu. Saya maksudnya tuh Kabah itu cuman tidak dibilang di Bible itu bahwa itu adalah Kabah. Cuman dibilang batu segi empat mengelilingi batu segi empat hitam seperti itu. Terus pasti kasih ayat-ayatnya gitu. Jadi kadang-kadang saya suka tandain di kalender gitu ya. Minggu ini bicara tentang apa gitu. Hmm. Wahyunya tuh tentang apa. Jadi gampang saya nge-refernya. Cuman ya catatannya itu hilang gitu. Terus saya cerita itu bahwa saya pernah ngeles, ada kursus ikut kelasnya sampai 2, sampai itu ada S1 S2 setara STH seperti itu. Oh ya, dia kaget. Terus akhirnya dia minta itu channelnya, namanya siapa katanya gitu. Jadi saya kasih yang khotbah 5 hari lalu tentang apa tuh? Eh, eh, ini tentang Zoom ini gitu. Yang ada jenderal-jenderal apa ingin mengkudeta Gibran atau apalah gitu. Pas ketemunya yang itu gitu. Jadi tak kirimin gitu. Mungkin dia mau merenungkan kali Pastor. Karena situasi ini jadi saya bisa
ngomong tuh secara garis besarnya ya Pastor ya, gitu. Apa yang saya dapat selama ini, gitu. Itu aja sih Pastor. Ya, jadi kita tidak anti Indonesia ya, justru karena kita mengasihi orang-orang Indonesia. Nah, ada banyak sekali orang yang salah, fanatik membabi buta dengan nasionalisme, ya, saudara ya. Nasionalisme agama dan banggaan terhadap ras tertentu itu berbahaya ya, kalau menurut Clifford Geertz ya. Politik ideologi ya ada 4 hal ya. Ada bukunya tuh judulnya antropologi apa ya sebentar ya. Bentar ya, saya punya kok bukunya ya. Sebentar ya. Antropologi Clifford Geertz. Clifford Geertz. Nah ini ya, interpretation of the culture ya. Bentar ya. Ya, judulnya Interpretation of Cultures, Selected Essays by Clifford Geertz ya. Nah dalam buku ini ya, dia ada cerita, ada 4 hal yang bahaya ya. Nasionalisme yang berlebihan, agama ya termasuk di dalamnya. Nah ini ya. Ya, ideologi, nasionalisme, satu lagi agama, sama satu lagi kebanggaan sama ras tertentu ya. Sebentar ya. Saya lupa di halaman berapa ya. The Fate of Nationals and New State mungkin 193 kali ya. Hmm. 193 ya, ntar ya. Mungkin cari sini deh ya, ada di buku ini deh. Wah, saya kalau suruh nyari banyak. Aduh. Ya, ideologi as a cultural system, ideologi. Jadi dia tuliskan di dalam, mungkin di 2 bab ini ya, di dalam 2 bab ini ya, ada 4 hal yang berbahaya, saudara ya. Ideologi yang berlebihan, nasionalisme yang berlebihan, beragama yang berlebihan, dan itu ya, perasaan kebanggaan ras tertentu ya, superiorisme itu ya. Saya pernah bikin ringkasannya ya, sebentar ya. Saya pernah bikin ringkasannya kok. Nanti saya carikan ya. Itu berbahaya, saudara, 4 hal itu ya. 4 hal itu sangat berbahaya sekali bagi kemanusiaan. Termasuk nasionalisme. Anda pikir kalau Indonesia ini utuh terus gitu, emang kita bisa bikin apa ketika masjid gereja-gereja di Indonesia ditutupin begitu, bisa bikin apa? Anda lebih suka Indonesia bersatu, terus diislamkan begitu, apa lebih suka Indonesia bubar, tetapi tidak bisa diislamkan, ya, dan gereja bisa tanpa rasa takut ya memberitakan Injil, ya kan? Lebih suka mana? Saya lebih suka Indonesia bersatu Pak, ya, tapi kan nyatanya kan sekarang Indonesia bersatu, Papuanya saya sudah diislamkan, kitanya nggak bisa bikin apa-apa. Saya saja sudah masuk ke Soe Keva ya. Kita sudah membangun ya, Soe dan Keva kita bangun ya, rumah ya. Saudara siapa yang membangun, mau nyumbang boleh ya.
Kita lagi bikin bedah rumah di Soe dan Keva, kita bikin gereja, bikin supaya jangan diislamkan. Karena sekarang semua sudah pada diislamkan di sana, ditawarin, dibangun rumahnya dan segala macam ya. Gimana tuh? Dan bahkan kita kasih sembako dan kita ajak mereka doa pagi, jam 4 pagi atau jam 5 waktu Kupang. Jam 5 waktu NTT mereka masuk Zoom dan kita bagi sembako buat mereka. Kenapa mereka harus masuk? Supaya mereka mendengarkan pengajaran, bukan cuman ikut doang, bukan cuman dibagi-bagi doang, tapi ikut dengarkan pengajaran. Mereka sudah Kristen. Ya, saudara ya. Nah, mesti gimana coba? Karena saya praktisi, saya melihat di lapang. Ya, apakah saya ingin mengupayakan supaya Indonesia bubar? Saya nggak bisa mengupaya seperti apa. Tetapi pada kenyataannya, ya, bubarnya Indonesia ini akan menjadi suatu kebangunan buat Indonesia sendiri. Dengan apa? Ya dengan adanya keadilan. Orang-orang akan sesuai dengan karakter daerahnya masing-masing. Yang mau Islam jadilah Islam, yang mau Kristen jadilah Kristen. Tapi kalau sekarang nggak bisa, seluruh Indonesia kudu diislamkan dan makin akan terpuruk, makin akan bangkrut. Ketokan leher saya kalau Indonesia nggak bangkrut kalau masih Islam. Ketokan saya akan pulang, berenang telanjang dari Skipol sampai ke Tanjung Priok. Saya berenang telanjang kalau Indonesia bangkrut. Bangkrut Indonesia. Bakal bangkrut. Ya, bakalan bangkrut. Ini sudah bukan ini lagi, sudah santer informasinya ya di Eropa ini ya. Indonesia bahkan bulan Mei kemungkinan besar ya, Prabowo akan menyatakan bahwa Indonesia dalam krisis moneter. Ya kan, hari ini saja Erick Thohir sudah berkata kan, bahwa kalau Indonesia mau maju, rakyat Indonesia harus ngasih emas ke pemerintah. Anda percaya mau ngasih emas ke pemerintah? Tak jamin hilang, jangan ngasih emas. Ya kan? Kamu nitip anakmu di pesantren aja dinodai, anakmu perawannya hilang semua. Apalagi ngasih emas, uang ke pemerintah. Bablas, saudara. Ya kan? Nah, jadi apakah Indonesia harus bersatu? Apakah Indonesia harus jadi negara utuh nanti sampai 10-20 tahun lagi? Anda akan menderita. Ya. Anda hanya bangga Indonesia utuh, rasanya, hebat Indonesia negara besar, tapi kere. Kalau saya lebih baik negara Bali, Republik Jawa Barat, Republik Minahasa, Republik Maluku Selatan, tapi kalian semua hidup penuh dengan kesejahteraan. Kalau sekarang ini, maka yang punya uang, yang ada di Sukamiskin itu semua pada punya duit. Kamu cuma buat mainan mereka semua itu. Para oligarki itu tadi, yang disebut oligarki, termasuk Megawati oligarki. Karena dipermainkan. Kalau nanti oligarkinya terpecah, raja-raja kecil di setiap wilayah, ya. Kalau sekarang nggak bisa, kamu TNI punya senjata, ya. Orang Jawa bisa ngacak-ngacak orang Papua, orang Jawa bisa ngacak-ngacak orang Dayak, orang Jawa bisa ngacak-ngacak orang Batak, ya kan? Karena judulnya kan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan TNI bertugas menjaga kesatuan, pertahanan, keamanan, ya kan, rakyat semesta. Begitu kan judulnya kan? Ya. Nah, itu dari saya itu seperti itu. Oke, silakan Bu Dora.